Oke, saya ke Mas Fahri dulu. Jadi kalau Anda melihat pernyataan dari 1 dan 3 sama-sama menganggap 2 itu menang karena curang. Gimana respon Anda, Pak Fahri? Iya, sejauh ini kita juga lagi menunggu nih. Kemarin sudah 2 kali persidangan, walaupun mungkin belum masuk pada titik di mana harus membuktikan seluruh alibi, seluruh dalil, seluruh argumentasi konstitusional yang mereka bangun. Tetapi setidak-tidaknya ada gambaran yang sebenarnya sangat jelas bahwa memang itu sangat naratif gitu ya. Sangat naratif. Makanya dalam press conference saya katakan bahwa memang kedua permohonan ini sangat ideal dalam konteks untuk perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk bagaimana merubah undang-undang pemilu menjadi lebih baik, lebih ideal. Alasannya begini, sahabat. Pertama, kita itu tidak, sistem yang kita pakai saat ini itu tidak mengenal apa yang mereka dalilkan saat ini. Abuse of power, kemudian KKN yang terkoordinir dan segala macam. Semua ini kan tidak ada dalam dalam terminologi hukum pemilu kita. Terminologi hukum yang kita pakai saat ini itu TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Tetapi anggap saja bahwa itu satu kreativitas berpikir dari tim 03 untuk bagaimana menambah satu terminologi hukum baru, yaitu terkoordinasi dan seterusnya. Oke, kalaupun itu asumsi itu yang mau dipakai, kita ingin bertanya, misalnya begini, dalam narasi itu misalnya menyangkut dengan mulai dari sistematiknya itu, mulai dari pengisian lembaga-lembaga negara independen atau State Auxiliaries Independent, misalnya dengan pengisian komisioner KPU, yang pada saat itu presiden itu the intruder, dengan mengirim orang-orang tertentu misalnya sebagai pansel dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan kami, sudah 3 tahun ini, komisioner ini existing sampai dengan saat ini, nggak ada yang mempersoalkan itu. Kalau andaikan dianggap itu merupakan sebuah produk abuse of power, atau satu produk ini karena ada hidden agenda presiden atau pemerintah untuk mencurangi pemilu yang sistemik, kenapa pada saat itu tidak pernah dilawan Kepres sebelum komisioner KPU dilantik pada saat itu untuk dibawa ke pengadilan? Sampai detik ini nggak pernah. Ujuk-ujuk saat ini, Pilpres dengan hasil yang seperti ini, baru orang mulai berpikir. Menciptakan kreativitas berpikir yang imajinir bahwa ini dikaitkan dengan karena pada saat itu komisioner KPU ini dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk oleh presiden, ada Edi Hirech, ada siapa lagi dari KSP dan seterusnya, lalu pada akhirnya menghasilkan satu resultante pemilu yang dianggap buruk. Jadi ini gini, Anda mau ngomong kalau ini bukan soal kecurangan, tapi soal mereka yang nggak terima kekalahan. Begini, kadang-kadang kita itu harus konsisten dengan kaidah yang kita pakai. Kesisteman yang kita bangun saat ini, itu ada saluran penyelesaian. Nggak bisa dong, misalnya semua harus kita tumpukan ke Mahkamah Konstitusi.